Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Joko Sutrisno AB. Kali ini kita akan membahas materi relasi dan fungsi. Saat ini kita bahas bagian pertama, khusus berkenaan dengan relasi, yaitu konsep relasi, kemudian menyatakan relasi dengan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Berikutnya disajikan pula contoh soal berkenaan dengan relasi. Oke, sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share. Bagian yang pertama, konsep relasi. Relasi adalah hubungan antara anggota himpunan dengan anggota himpunan lain. Himpunan A dan himpunan B dikatakan mempunyai relasi jika ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Perhatikan, jika ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Contoh, himpunan A, himpunan orang atau himpunan nama orang atau himpunan nama anak yang anggotanya Ali, Budi, Ari, dan Tommy. Dan himpunan B merupakan himpunan jenis olahraga yang elemennya voli, basket, dan futsal. Andai dari hasil wawancara diketahui bahwa Ali suka olahraga voli, Budi suka olahraga basket, Ari suka olahraga futsal, dan Tommy juga suka olahraga futsal. Dapat dikatakan bahwa terdapat relasi suka olahraga antara himpunan A dengan himpunan B. Sekali lagi, himpunan A dan himpunan B dikatakan mempunyai relasi jika ada anggota himpunan A yang berpasangan dengan anggota himpunan B. Nah, sekarang bagaimana menyatakan atau menyajikan relasi? Relasi dapat dinyatakan atau dapat disajikan dengan beberapa cara, yaitu dengan diagram panah, dengan himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Agar lebih jelas, kita langsung. Yang pertama, diagram panah. Dari contoh tadi, himpunan A yang anggotanya Ali, Budi, Ari, dan Tommy. Himpunan B anggotanya voli, basket, dan futsal. Dari contoh tadi kita sudah tahu, Ali suka olahraga voli, Budi suka olahraga basket, Ari suka olahraga futsal, dan Tommy suka olahraga futsal juga. Kita siapkan gambar seperti ini. Himpunan A, anggotanya ada Ali, Budi, Ari, dan Tommy. Himpunan B, voli, basket, dan futsal. Beri tanda titik untuk tempat menghubungkan panah dari sini ke titik sebelah kanan di himpunan B. Ali suka olahraga voli, beri tanda panah. Berikutnya Budi suka olahraga basket, beri tanda panah dari titik di sebelah Budi ke basket. Kemudian Ari suka futsal, beri tanda panah juga. Tommy juga suka futsal, maka hubungkan juga Tommy ke futsal. Inilah diagram panah yang menunjukkan relasi suka olahraga antara himpunan A ke himpunan B.
Berikutnya, himpunan pasangan berurutan. Selain diagram panah ini dapat kita buat atau dapat disajikan melalui cara menuliskan himpunan pasangan berurutan. Lihat, Ali suka voli, Budi suka basket, Ari suka futsal, dan Tommy suka futsal juga. Kita buatkan himpunannya. Jangan lupa himpunan menggunakan tanda kurung kurawal. Oke. Kita buat seperti ini. Buka kurung biasa, Ali, voli. Ali suka voli. Tutup kurung, koma. Buka kurung lagi, Budi suka basket. Diberi tanda koma. Dan seterusnya, Ari suka futsal, Tommy suka futsal. Tutup kurung kurawal. Inilah yang disebut himpunan pasangan berurutan dari suatu relasi. Berikutnya diagram Kartesius. Langkah pertama membuat diagram Kartesius, buat sumbu horizontal yang mewakili himpunan A atau himpunan asal. Kemudian buat sumbu vertikal yang mewakili himpunan B atau daerah tujuan atau himpunan tujuan. Lengkapi anggotanya seperti ini. Di himpunan A, himpunan asal, Ali, Budi, Ari, dan seterusnya. Di B ada voli, basket, dan futsal. Ali suka voli. Beri garis putus-putus yang sejajar sumbu vertikal dan horizontal. Beri tanda titik. Oke. Budi suka basket. Beri garis titik-titik seperti ini. Di ujungnya ini beri tanda titik. Ari suka futsal. Juga begitu. Hubungkan garis putus-putus, beri tanda titik. Ternyata Tommy juga suka futsal. Hubungkan garis titik-titik, beri tanda titik. Inilah yang disebut menyajikan relasi atau menuliskan relasi menggunakan diagram Kartesius. Saya pikir mudah, sederhana. Sekali lagi, relasi dapat disajikan atau dapat dinyatakan menggunakan diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram Kartesius. Kita lihat contoh penyelesaian soal yang berkenaan dengan relasi. Misalnya soal nomor 1, selidiki apakah relasi dari himpunan A yang anggotanya 81, 121, 160, dan 196 ke himpunan B 9, 11, 14 merupakan relasi akar dari, atau B setengah dari, atau C faktor dari, dan atau D kuadrat dari. Untuk ini kita siapkan diagram panah untuk ngecek ini. Perhatikan seperti ini. Himpunan A 81, 121 dan seterusnya. Himpunan B 9, 11 dan 14. Apakah anggota A akar dari anggota B? Atau apakah anggota A merupakan akar dari anggota B? Lihat, 81 akar dari 9. Oh tidak. Akar dari itu pastilah lebih kecil dari bilangan pokoknya. Jadi 81 bukan akar dari 9. 121 juga bukan begitu. 169 juga bukan, 196 bukan. Jadi tidak ada yang merupakan akar dari anggota B. Maka yang A ini bukan. Jadi relasi himpunan A ke himpunan B bukan relasi akar dari. Kita cek yang B setengah dari. Apakah 81 setengah dari 9 atau apakah anggota A itu ada yang setengah dari anggota B? Tidak ada. Karena anggota A besar semua, nggak mungkin setengah dari anggota B. Oleh karenanya, bukan relasi setengah dari
antara himpunan A ke himpunan B. Kita cek faktor dari. Jangan lupa, faktor dari berarti pembagi. 81 bukan pembagi 9. 121 juga bukan begitu. Pembagi itu lebih kecil, faktor itu lebih kecil. Jadi yang C ini relasi faktor dari juga bukan. Juga bukan. Dengan demikian tersisa satu. D, kuadrat dari. Tapi sebelum kita iakan atau sebelum kita pilih, kita cek. Apakah 81 apakah 81 kuadrat dari 9? Oh iya, kasih tanda panah. 121 kuadrat dari 11? Oh iya. 169 kuadrat dari 13? 13 tidak ada. Tidak jadi masalah. Karena kata kuncinya tadi ada. Anggota A yang berpasangan dengan anggota B. 196 jelas. Kuadrat dari 14. Maka relasi himpunan A ke himpunan B merupakan relasi kuadrat dari. Kita kasih kurung seperti ini. Jadi, relasi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi kuadrat dari. Oke, selanjutnya kita lihat contoh soal nomor 2. Diketahui himpunan K 2, 4, 5 dan himpunan L anggotanya 2, 3, 5, dan 6. Relasi dari himpunan K ke himpunan L adalah relasi kurang dari. Buatlah atau sajikan diagram Kartesius, yang B diagram panah, dan C himpunan pasangan berurutan dari relasi tersebut. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Kita buat diagram Kartesius. Jangan lupa kita buatkan garis atau sumbu horizontal yang mewakili himpunan asalnya, yaitu himpunan K. Berikutnya sumbu vertikal, sumbu yang berdiri, mewakili himpunan L, himpunan tujuannya atau daerah kawannya. Kita lengkapi anggotanya. Oke, di K ada 2, 4, 5, di L 2, 3, 5, 6. Kita cek satu persatu, mulai dari himpunan K, himpunan asalnya. 2 kurang dari, oke, 2 tidak kurang dari 2. 2 kurang dari 3. Buat garis putus-putus. Beri tanda titik. Cek lagi 2 kurang dari apa lagi? Oh, ternyata 2 kurang dari 5. Beri garis putus-putus. Buat tanda titik. 2 juga kurang dari 6. Demikian pula, beri tanda titik. Kita lihat, 4 kurang dari 2 tidak, 3 tidak, 4 kurang dari 5. Beri garis putus-putus, tanda titik. Kemudian 4 juga kurang dari 6. Kita hubungkan. Garis putus-putus, beri tanda titik. Dan 5 kurang dari 6, beri tanda titik. Oke, inilah diagram Kartesius yang menyajikan relasi himpunan K ke himpunan L. Berikutnya kita buat diagram panah. Kita siapkan gambar seperti ini, diagram seperti ini. Pasangannya kita gunakan tanda panah. 2 kurang dari 3. 2 juga kurang dari 5. Juga 2 kurang dari 6. Beri tanda panah semua. Kemudian cek lagi anggota yang kedua, 4. 4 kurang dari 5, beri tanda panah. 4 juga kurang dari 6, beri tanda panah. Habis, tinggal 5. 5 kurang dari 6. Oke, inilah diagram panahnya yang menyajikan relasi kurang dari himpunan K ke himpunan L. Oke, yang C.
himpunan pasangan berurutan. Seperti tadi, menggunakan kurung kurawal, 2 ke 3, 2 ke 5, 2 ke 6, 4 ke 5, 4 ke 6, 5 ke 6. Gunakan tanda kurung seperti ini. 2 dengan 3. Oke. 2 dengan 5. 2 dengan 6. Buat pasangan berurutan seperti ini menggunakan tanda kurung dipisahkan dengan tanda koma. Ditutup kurung kurawal juga. Saya pikir jelas konsep relasi. Tonton berulang-ulang agar lebih memahami berkenaan dengan relasi dua himpunan. Demikian bagian pertama berkenaan dengan relasi. Berikutnya tonton bagian kedua agar kita menguasai materi relasi dan fungsi. Untuk bagian kedua ini berkenaan dengan khusus fungsi. Kita bahas konsep fungsi, perbedaan relasi dan fungsi, domain, kodomain, dan ring, kemudian notasi fungsi, beserta soal-soal berkenaan dengan fungsi. Sekali lagi, lanjutkan tonton untuk bagian kedua, materi, relasi, dan fungsi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.